أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang melihat dengan tiba-tiba, melihat yang tidak boleh dilihat, maka Nabi mengatakan palingkan pandangan matamu. Berarti memang tidak diperbolehkan. Tayyib. Yang kedua, wala astami'ul aghani wal musiqa fi la'ibil atfal. Saya tidak mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik-musik di mainan anak-anak. Iya, terkadang yang dijual-jual itu mainan anak-anak, baik itu yang berbentuk kereta atau berbentuk backhoe, tahu-tahu ada suara alat musiknya dan seterusnya. Ini semua adalah diharamkan, tidak boleh, karena ini akan menimbulkan kelemahan jiwa, menimbulkan kemunafikan, tidak menambah keimanan, dan ini adalah Qur'annya setan. Orang kalau terbiasa mendengar Qur'annya setan, maka dia akan terbiasa, maka dia akan lemah untuk mendengar Al-Quran. Kenapa? Aghani, nyanyian, ughniyah, nyanyian-nyanyian. Ini semua menunjukkan bahwasanya permainan itu boleh, tetapi jangan sampai masuk ke perkara-perkara yang diharamkan. Dan tidaklah Allah dan Rasulnya mengharamkan suatu perkara kecuali karena bahayanya itu lebih besar daripada keuntungan dan manfaatnya. Kita masuk kepada penilaiannya di sini at-taqwim. Hal tangzuru ila suwaril muharramati fil jawal? Apakah Anda melihat kepada gambar-gambar yang diharamkan di handphone? Ya. Apa artinya? Tayyib. Yang kedua, hal tasma'u ila musiqal atfal? Apakah engkau menyimak, mendengar ke musik-musik anak-anak? Artinya apa? Tayyib. Yang ketiga, hal tangzuru ila tilfas? Apakah engkau melihat kepada television? Ya. Artinya apa? Apa tilfas? Iya, televisi. Yang terakhir di sini, halil aghani wassuwaru minal ma'asi? Apakah nyanyian dan gambar-gambar itu termasuk dari maksiat? Ya. Apa itu al-aghani? Al-aghani wassuwaru artinya apa? Iya, termasuk dari maksiat. Kita masuk ke muka surat yang ke-92. Qal ad-darsu tasi', pelajaran yang ke-9. Al-adabu fisyira, adab di dalam jual beli. Tayyib. Ini di dalam lughah dikatakan apa? Minal abdad, lafadz yang memiliki makna berkebalikan. Dua makna yang berkebalikan. Syira itu artinya menjual, syira artinya juga apa? Membeli. Demikian pula bai', itu penjualan, bai' artinya juga pembelian. Tayyib. Tinggal disesuaikan kalimatnya. Qal ana la ashtari al ya nasib. Saya tidak membeli undian, perundian, ya nasib. Ini sudah istilah orang Arab ya. Yaitu kalau buka kertas Anda belum beruntung. Nah, itu dikatakan ya nasib karena ya nasib belum beruntung. Atau dibuka lagi
sila beli lagi, dibuka lagi, keberuntungan lain kali. Intinya belum dapat. Nah, itu istilahnya apa? Membeli sesuatu yang berisi undian. Thayyib, apakah hukumnya halal ataukah hukumnya haram? Ini diperinci oleh para ulama. Apabila perundian itu sekedar dia itu untuk menambah jumlah pembeli, menambah pembelian, tapi dalam keadaan barangnya itu harganya wajar, yaitu apa? Mungkin kita beli sabun, tetapi ada tulisan, ada perundian, dapat kereta misalkan. Kalau harganya tetap, sama saja ada undian ataupun tidak, harga sabun memang segitu, maka ini halal. Karena tidak menyebabkan adanya pembelian yang tidak menyebabkan adanya harga lebih. Adapun kalau menyebabkan harganya lebih, ketika belum ada perundian, harga sabun mungkin 5 ringgit misalkan. Tapi karena ada perundian, harga sabun menjadi 7 ringgit, ini haram. Karena apa? Perundian yang mana kalau orang tidak mendapatkan berarti duitnya hilang. Ini masuk ke dalam istilah apa? Qimar, yaitu masuk di dalam istilah maisir, yaitu perjudian. Dia sudah mengeluarkan duit tetapi dia tidak mendapatkan hasil yang selayaknya. Padahal kaidah mengatakan al-ghunmu bil ghurm, keuntungan sesuai dengan kadar kerugian. Nah, orang sudah mengeluarkan duit lebih, yaitu 2 ringgit. Kenapa tidak mendapatkan apa-apa? Nah, ini yang dikatakan qimar atau istilahnya maisir, yaitu perundian yang mengandungi perjudian, dan perjudian adalah dosa besar. Adapun kalaupun kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, kita beli sabun ternyata tidak mendapatkan kereta, tapi harga sabun memang seperti itu. Harganya memang hanya 5 ringgit, maka ini tidak haram karena kita tidak rugi apa-apa. Yang tidak mendapatkan kereta tidak mengalami kerugian apa-apa. Dia mendapatkan sabun, memang harga sabun adalah 5 ringgit misalkan. Yang seperti ini tidak apa-apa. Pembeli tidak dirugikan. Hanya saja penjualnya untung karena yang membeli banyak. Ini tidak mengapa. Adapun yang terkadang ada di sekolah-sekolah waktu itu, nggak tahu ya zaman sekarang macam mana, sekedar apa, keluar duit tapi tidak dapat apa-apa kecuali sekedar gula-gula yang harganya mungkin hanya 1 atau 2 sen, padahal harga yang kita berikan itu sampai 50 sen atau 1 ringgit. Maka yang seperti ini adalah perjudian, itu haram. Qal wala ashtari tasawir, saya tidak membeli gambar-gambar, yaitu gambar makhluk bernyawa. Intinya adalah apa? Jual beli itu halal. Wa ahallallahul bai'. Allah menghalalkan jual beli. Tetapi ada batasannya, yaitu untuk perkara-perkara yang tidak mengandungi maksiat. Seperti tadi itu, jual beli yang mengandungi perjudian. Karena ini akan bertentangan dengan kaidah apa itu? Yaitu masalah la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan, merugikan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain, merugikan orang lain. Tayyib. Dan juga di antara syarat sah jual beli adalah yaitu apa? Adamul gharar, tidak menimbulkan ketertipuan. Sementara yang tadi menimbulkan ketertipuan, kita sudah keluar duit yang banyak, tahu-tahu tidak mendapatkan apa-apa yang selayaknya. Demikian pula kalau yang dibeli adalah barang-barang yang haram, maka jual belinya pun menjadi haram juga. Kita baca penilaian di sini. Yang pertama, idza wajadta man yabi'u bahtan al yanasib, apabila Anda mendapatkan orang yang menjual perundian betul-betul semata-mata untuk undian, bukan tadi itu jual apa namanya tadi, jual sabun tapi ada undiannya, atau jual apalagi biasanya ya, atau mungkin bukan apa, jual motor tapi ada undiannya, mungkin dapat rumah misalkan. Ini tidak masalah, yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi semata-mata memang jual undian, Anda bayar sekian, ini ada kotak yang apa istilahnya ya, kotak berhadiah, kotak kejutan, ada hadiah kejutan di dalamnya. Nah, ini yang seperti ini dilarang. Kita tidak tahu apa yang kita beli sebenarnya. Mungkin dapat isi yang sangat bagus, mahal, atau mungkin tidak dapat apa-apa.
atau mendapatkan sesuatu yang harganya sangat murah padahal kita sudah menyerahkan duit 10 ringgit. Nah, ini yang dilarang, ini yang dikatakan al-ya nasib. Istilahnya ya nasib, kalau nasibnya baik ya dapat, kalau nasibnya buruk ya tak dapat. Ini yang dibahas sekarang. Fahal tashtari, maka apakah Anda membelinya? Jawabannya membeli atau tidak membeli. Kalau yang seperti itu, ya saya tidak membelinya. Dan ini banyak juga didapatkan di pasar malam yang seperti itu. Beli paket yang apa itu, paket kejutan, ada hadiah kejutan. Tapi ternyata seringkali mengecewakan karena apa? Tidak ada apa-apa kecuali harga sangat murah padahal duitnya yang telah kita keluarkan itu mahal, 10 ringgit misalkan. Cuma janjinya besar. Mungkin ada duit 10.000 atau duit 1.000 atau apa sehingga orang rela membeli. Yang kedua, hal tashtari al-aban fiha suwaru dzawatil arwah. Apakah Anda membeli mainan yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa? Ya. Taib. Kadang berupa apa itu? Bola. Kita pengen membelikan bola untuk anak-anak, tahu-tahu bolanya ada gambar makhluk bernyawa dan sebagainya. Bola-bola yang dimainkan di kolam renang atau dimainkan di dalam rumah. Ya itu seperti itu tidak boleh. Karena apa? Ada gambar makhluk bernyawanya. Nah, kita cari yang tidak ada gambar yang diharamkan. Ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan syarah Salasatil Usul karya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, masih di matan dari kitab Imam An-Najdi. Qala al-Imam An-Najdi rahimahullah, masih di muka surat 141. Wa syarrul ladzi hadzara min, dan keburukan yang Nabi memperingatkan darinya adalah asyirku wa jami'u ma yakrahuhullahu wa ya'bah, kesyirikan dan semua perkara yang dibenci dan ditolak oleh Allah. Ini semua masuk dalam keburukan. Ba'asahullahu ilan nasi kafah. Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang Quraisy atau orang Arab, bahkan semua, bahkan apa, manusia dan jin semua. Kita membaca catatan kakinya. Mana bukunya, mana? Buku yang ini tak ada. Qal ba'asahullahu ay arsalah. Allah mengutuskan beliau, menjadikannya sebagai rasul. Ilan nasi kafah ay jami'an, kepada manusia semuanya. Apakah di syarahnya nanti disebut? Di matanya juga ada, Thayyib. Kita ikuti aja yang disebutkan di situ. Kembali ke atas. Wa taradallahu ta'atahu ala jami'i saqalain. Allah mewajibkan untuk menaati Nabi SAW kepada seluruh yang membebani bumi. Saqalain yaitu yang membebani bumi, yaitu jin dan manusia. Kenapa manusia dan jin membebani bumi? Kenapa? Karena apa? Tinggalnya di mana mereka? Iya, mereka tinggal di bumi. Yang hidup tinggal di permukaan, yang mati itu tinggal di bagian bawah. Kata para ulama demikian. Yang lain mengatakan saqalain ay musaqqalain, yang dibebani syariat. Iya, manusia dan jin dibebani syariat. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dalil untuk pengutusan kepada seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, wahai seluruh manusia. Sibuk apa ini? Sibuk apa ini? Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dulu anak pernah ditanya sama orang yang terjebak dalam kelompok apa itu?
LDIA waktu masih di Indonesia. Apakah kita harus ikut Nabi? Anda bilang, iyalah kita kan Muslim. Tapi kan Nabi sudah wafat. Kita katakan Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul untuk semua manusia. Kalau kita merasa manusia, berarti kita harus ikut Rasul. Cuma kita heran bagaimana yang katanya mau mendirikan negara Islam, malah mempertanyakan yang seperti itu. Kalau seperti itu, untuk apa mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sementara seakan-akan entah apa yang diajarkan di sebagian dari mereka atau mereka semua tidak lagi ikut Nabi karena Nabi sudah wafat. Berarti mereka nabinya siapa kalau seperti itu? Apakah nabinya adalah Nur Hasan Ubaidah yang dianggap sebagai manusia super itu karena sakti? Bukan karena benar tapi karena sakti. Naudzubillah. Baik, kembalinya adalah apa? Mengutuskan tokoh mereka. Dengan alasan, oh dia itu sangat luar biasa. Dia mampu membaca Quran secara terbalik. Kalau baca Quran secara terbalik, hebatnya apa? Memangnya akan dapat hidayah dengan sebab itu. Kalau baca Quran secara terbalik, nanti jadi apa cara bacanya itu? Dan apa manfaatnya membaca Quran secara terbalik? Disyariatkan membaca ikut cara bacanya Nabi, bukan cara baca sesuka hati. Atau dia sakti, mampu apa mengembalikan buah kelapa ke itunya, ke tangkainya. Kalau sudah seperti itu, memangnya negara Islam terbentuk. Sampai sekarang nggak ada negara Islam buatan mereka. Tapi selalu minta pengikutnya membayar sekian, bayar sekian. Yang muhajirin sekian, yang ansor sekian, dan seterusnya. Suruh bayar terus, tahu-tahu tak ada kerajaan Islam yang mereka buat. Dan hasilnya apa? Tak ada juga. Ujung-ujungnya ingin melepaskan diri dari syariat Nabi Muhammad. Mengikuti apa? Syariat yang dibuat oleh tokoh besar mereka sendiri. Sementara katanya mereka punya sanad ke Quran. Quran bilang apa sekarang? Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, kepada manusia, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dan Allah Ta'ala mengatakan li'ungzirakum bihi wa mambaq, agar aku peringatkan kalian dengan Quran, dan aku peringatkan orang yang Quran itu sampai kepadanya. Quran sampai pada kita, berarti kita wajib ikut Quran, dan wajib ikut Nabi yang Quran menyuruh kita untuk mengikutinya. Syariat Nabi sampai hari kiamat dan berlaku untuk seluruh manusia. Tidak ada alasan untuk orang mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikatakan oleh Ghulatus Sufiyah. Kalau sudah ikut makrifat, tak perlu ikut Muhammad. Kalau sudah mencapai hakikat, dia itulah Tuhan itu sendiri. Naudzubillah. Seperti ini telah dinukilkan ijma oleh Al-Qurtubi bahwasanya orangnya kafir yang seperti ini. Boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Kita kembali kita lihat catatan kakinya. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, fi hadhil ayah dalilun ala anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'an. Di dalam ayat ini ada dalil bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Wa annalladzi arsalahu lahu malikus samawati wal ard, dan bahwasanya yang mengutuskan beliau adalah penguasa, adalah raja langit dan bumi. Karena Allah mengatakan alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wa man biyadihil ihya'u wal imatah, dan yang mengutuskan beliau adalah zat yang mana tangannya lah penghidupan dan pematian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang lain-lain ternyata hanyalah benda mati, ataukah makhluk yang dulunya hidup kemudian mati dan dia sendiri tidak mampu mencegah kematian dari dirinya. Wa annahu subhanahu huwal mutawahhidu bil uluhiyah, dan bahwasanya Allah subhanahu, dia itulah yang menyendiri dengan uluhiyah, yang berhak untuk disembah, yang lain tidak berhak. Kama huwa mutawahhidun fir rububiyah, sebagaimana dia menyendiri di dalam rububiyah, di dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Summa amara subhanahu wa ta'ala fi akhiril ayah, kemudian di akhir ayat tersebut Allah subhanahu memerintahkan an nu'mina bihadar rasulin nabiyil ummi, agar kita beriman kepada Rasul tadi, yaitu Nabi yang ummi. Wa anna tabi'ah, dan untuk kita mengikutinya dan menjamin mereka itulah orang-orang yang
beruntung, mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-A'raf tersebut. Wa anna dzalika, ini ada. Wa anna dzalika sababun lil hidayatil ilmiyati wal amaliyah. Dan bahwasanya yang seperti itu, kalau mau mengikuti Rasul tadi, ini akan menyebabkan datangnya hidayah ilmiah dan hidayah amaliyah. Ilmunya terbimbing sehingga tidak tersesat di dalam memahami Quran wal hadis, tidak tersesat di dalam memahami qawaid wad dawabit, dan juga amalnya juga terbimbing, tidak masuk kepada kebid'ahan, tidak masuk kepada sikap kurang, tidak masuk kepada sikap berlebihan dan seterusnya, karena dia ikut Nabi. Hidayatil irsyad, yaitu hidayah berupa bimbingan, berupa pengarahan. Wa hidayatit taufik, dan hidayah taufik. Kalau mau ikut Nabi, Allah yang akan memberikan taufik pada kita. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mau mengikuti bimbingan yang sifatnya irsyad, kami akan menambahkan kepada mereka hidayah, yaitu hidayatut taufiqi wal ilham. Dan kami akan berikan kepada mereka hasil dari pahala dari ketakwaan mereka. Fahuwa alaihi salatu wassalam rasulun ila jami'i saqalain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan kepada seluruh makhluk yang membebani bumi ini. Wahumul insu wal jin, yaitu manusia dan jin. Wasummu bidzalika likasrati adadihim. Mereka dinamakan saqalain karena banyaknya bilangan mereka. Kalau bilangannya banyak lalu kenapa? Maksudnya seperti kata para ulama, yaitu membebani bumi, menjadi beban bagi bumi di permukaan dan di dalam perut bumi. Tayyib. Kemudian kita kembali ke matanya di sini, surat 142 itu, wa akmalallahu bihiddin. Dan dengan beliau Allah menyempurnakan agama ini. Ini dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah dibandingkan dengan syariat para nabi-nabi yang sebelumnya. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan antara saya dengan para nabi sebelumnya adalah yaitu seperti orang yang membuat bangunan. Kemudian masing-masing batu itu diletakkan pada tempatnya. Dan tersisa satu batu saja. Jelas yang membina batu ini, yang membina bangunan siapa? Allah Ta'ala. Dan batu-batu itu adalah syariat yang diletakkan, yang disampaikan oleh para nabi di setiap umat. Tinggal tersisa satu batu. Kemudian mulailah orang-orang berkeliling melihat ke bangunan tersebut. Mereka mengagumi alangkah indahnya bangunan ini. Seandainya dilengkapi dengan satu batu itu. Kemudian Nabi mengatakan, anatilkumul labinah, akulah batu itu. Yaitu tatkala Nabi datang dengan membawa syariat yang terakhir, maka bangunan syariat Islamiyah itu sudah sempurna sehingga menjadi paling indah. Jadi dilihat dari seluruh para nabi, Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna bagi keindahan syariat Islamiyah yang pernah datang ke muka bumi itu. Itu dari sisi secara umum. Adapun secara khususnya adalah yang akan disebutkan yang terkait dengan bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang membawa syariat sedikit demi sedikit sampai kemudian Allah Ta'ala menyempurnakan dengan wahyu yang terakhir, wahyu syariat terakhir pada waktu Haji Wada itu. Jadi syariat Muhammadiyah sebagai penyempurna bagi seluruh syariat yang ada. Kemudian syariat Muhammadiyah itu sendiri datangnya adalah sedikit demi sedikit sampai sempurna di waktu Haji Wada. Qal wa dalilu qauluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah melengkapi kepada kalian kenikmatanku, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Pada hari ini maksudnya hari apa itu? Pada hari ini Allah menyempurnakan agama. Hari apa maksudnya? Ya, hari Jumat, betul. Pada waktu apa? Hari Jumat pada waktu apa? Pada waktu apa?
Silap. Tak perhatian baik-baik. Ya? Apa? Waktu khutbah. Khutbah apa? Pada waktu khutbah apa? Ya? Bukan. Waktu khutbah apa? Hari Jumat betul. Waktu khutbah betul. Nah, ketika tadi mendengar apa yang sempat Ana sebutkan, boleh menebak, ya? Khutbah terakhir Nabi. Oh, bukan. Jelas itu bukan. Masih banyak khutbah setelah itu. Nah, anak-anak masih ada yang ingat? Nabi berkhutbah hari Jumat pada waktu peristiwa apa itu? Bukan. Ya? Oh, pembinaan Masjid Quba tahun berapa? Itu tahun 1 Hijriah. Jelas syariat waktu itu baru datang sedikit demi sedikit. Syariat yang sifatnya apa itu masalah sholat, masalah zakat, haji dan sebagainya. Ini adalah syariat yang terakhir. Wahyu terakhir, wahyu syariat terakhir. Tak mungkin di awal-awal periode Madinah. Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Pada waktu apa ini turunnya ayat ini ya? Mungkin kalau itu baru baru ingat kok. Ayat ini al yauma akmaltu lakum dinakum turun pada peristiwa apa? Nah, itu mungkin lebih dipahami. Ya? Bukan khutbah terakhir. Setelahnya masih banyak khutbah. Sudah menyerah untuk bapak-bapak aja, bapak-bapak atau calon bapak-bapak. Wah, yang insya Allah ada yang tahu. Kalau tak, kita serahkan ke Ustadz. Insya Allah ingat. Ayat Allah yang akmal tuh ini turun pada peristiwa apa? Enggak apalah Ustadz aja yang bantu. Apa? Iya, pada waktu di Arafah. Pada waktu apa? Haji wada di Arafah. Memang bulannya, ya tentunya bulan Dzulhijjah. Tarikhnya adalah 9 itu, 9 Dzulhijjah, hari Jumat setelah waktu asar. Tayyib. Kita untuk syarahnya dilanjutkan besok insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya.